Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, para pejuang NIP, calon-calon dosen. Kita jumpa lagi bersama saya Om Alman ya. Di channel Sang Tutor. Kembali kita bahas cerita soal-soal tentang persiapan SKB, tes kemampuan bidang ya. Nah, teman-teman, seperti yang saya bahas sebelumnya, ini merupakan yang ketiga kalau nggak salah ya, bahwasanya soal SKB itu ada, untuk dosen teman-teman ada 4 ya. Yang pertama adalah etika ya, dan tridharma perguruan tinggi yang melibatkan soal berbentuk yang tema penelitian, pengajaran, pengabdian ya, itu yang untuk etika ya, bagaimana etika dalam penelitian dan lain-lain. Kemudian adalah kemampuan umumnya itu tentang dimensi penalaran ya, bentuk soalnya teman-teman ya, sudah bahas di teks pertama ya, di part 1. Oke, itu melibatkan soal tentang bagaimana mencari kalimat yang benar atau yang salah dalam paragraf. Kemudian ada tabel atau mungkin ada grafik, kita cari mana yang sesuai dengan grafik itu. Itu adalah namanya soal penalaran. Yang kemudian yang ketiga adalah dimensi psikologi ya. Dimensi psikologi teman-teman ya, itu sama sebenarnya dengan soal TKP ya, tidak ada salahnya. Yang salah cuma laki-laki saja ya. Nah, poinnya poin 1 sampai poin 5 ya. Nah, di mana psikologi teman-teman itu melibatkan temanya adalah tentang bagaimana integritas dosen dalam mengajar ya, bagaimana kemampuan menambah pengetahuan ya, dan lain-lain. Yang keempat adalah bahasa Inggris ya. Ini adalah paling sulit di antara semua ya. Saya ulangi teman-teman, paling sulit. Kenapa? 3 tahun lalu ya, ada ribuan orang gugur karena bahasa Inggris teman-teman. Soalnya 20 soal ya, banyak gugur. Bahkan ada peserta yang tidak benar ya. Teman saya juga teman-teman bahasa Inggris ya, orang bahasa Inggris hanya benar setengah saja ya. Nah, jadi untuk yang keempat, yang ketiga ini saya bahas tentang dimensi psikologi teman-teman ya. Simak sampai selesai, jangan setengah-setengah. Baik, itu tadi 6 soal tentang dimensi psikologi. Ya, jadi temanya teman-teman ada integritas akademik, ya. Nah, bagaimana tanggung jawab kita atau kita punya tugas-tugas kita dalam akademik ya. Nah, jadi sebenarnya ini soal paling gampang ya. Kenapa? Karena tidak ada salah ya, dan saya yakin semuanya pasti bisa jawab yang benar. Oke. Cuma masalahnya adalah waktu teman-teman. Waktunya yang mungkin agak cepat sekali. Anda adalah seorang dosen pembimbing yang sedang mengevaluasi tugas akhir mahasiswa. Salah satu mahasiswa mengajukan tugas akhir dengan isi yang tampak sangat baik, tetapi terdapat indikasi plagiarisme yang cukup jelas. Ketika dikonfirmasi, mahasiswa tersebut mengakui tindakannya dan memohon agar tetap diberi kesempatan lulus dengan alasan mendesak, seperti batas waktu kelulusan. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? Ini berhubungan dengan apa? Integritas akademik. Ya, saat itu ya mahasiswa ingin cepat selesai, tapi ingat bahwasanya langkah atau cara yang diambil itu tidak benar ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang paling bagus? Jadi kalau seperti itu ya, bagaimana kita punya integritas teman-teman? Tolak, jangan mau ya tanda tangani ya. Oke. Oke, A, menolak tugas akhir tersebut dan minta mahasiswa merevisi total. Ini paling bagus teman-teman. Kenapa? Karena adalah bagian dari integritas akademik. Ini mungkin paling bagus ya. B,
memberikan kelonggaran dengan syarat tugas harus diperbaiki secara serius, ya. Ada kelonggaran sedikit, teman-teman, ya. Membimbing mahasiswa memahami kesalahan etika akademik dan menyusun ulang tugas. Oke. Membiarkan tugas tersebut karena mahasiswa beralasan sangat membutuhkan kelulusan. Teman-teman, ini poin D pasti poin paling rendah. Kenapa? Karena tidak punya integritas akademik. Membiarkan tugas itu, kenapa? Karena harus cepat lulus. Itu salah, teman-teman, ya. Melaporkan kasus ini kepada dekan untuk tindakan yang lebih lanjut. Ya, teman-teman, dalam soal seperti ini hindari soal, ya, hindari jawaban yang cepat-cepat melibatkan atasan. Ya, itu soal itu trik, teman-teman, ya. Hindari jawaban yang melibatkan atasan, ya. Baik. Poin tertinggi di mana? Kita lihat. Poin 5 opsi A, ya. Langkah tegas, ya, tegas, teman-teman, untuk mempertahankan integritas akademik. Poin 4, ya, opsi C, memberikan edukasi kepada mahasiswa sesuai peran dosen pembimbing, ya. Poin 3 adalah di B, teman-teman, menunjukkan empati namun sedikit kompromi terhadap prinsip akademik. Poin 2, opsi E, langkah alternatif tetapi kurang langsung menyelesaikan masalah. Poin 1, teman-teman, di D, ya, mencerminkan pelanggaran integritas karena membiarkan plagiarisme, teman-teman. Jelas, ya? Poin D 1, poin A di 5. Saya ulangi, ya. Poin D 1, teman-teman, ya. Oke. Nah, poin D ini 1, ya. Kenapa? Karena melanggar, ya, integritas akademik, ya. Poin ini yang paling tertinggal adalah 4, ya. Menolak tegas, ya. Menolak tugas akhir tersebut dan meminta merevisi total, teman-teman, ya. Itu poin tertinggi adalah di A. Jadi ingat, ya, jangan biarkan, ya, itu melanggar aturan. Oke, teman-teman, saya pikir kalian yang lebih hebat daripada saya. Baik, soal nomor 2, teman-teman, seperti berikut ini. Baik, soal nomor 2 masih tentang integritas akademik. Anda menemukan bukti bahwa seorang anggota tim riset Anda telah memanipulasi data untuk mempercepat penerimaan artikel di jurnal bereputasi tinggi. Tindakan ini berpotensi merusak kredibilitas penelitian, tim, dan institusi. Ketika dikonfrontasi, ya, ketika dikonfrontasi, teman-teman, kolega tersebut meminta agar masalah ini tidak dilaporkan demi menjaga nama baik tim. Ya, apa langkah Anda untuk menangani situasi ini? Ya, A, melaporkan temuan manipulasi data ke Komite Etik Penelitian terkait. B, meminta kolega menarik artikelnya secara sukarela dan diskusi ulang data. Oke, bagus. Memberikan kesempatan kolega memperbaiki kesalahan dengan cara transparan dan bertanggung jawab. Paling bagus, ya. D, membahas manipulasi data secara terbuka dalam rapat tim penelitian Anda. Bagus. Oke, tidak mengambil tindakan langsung tetapi tetap memantau perkembangan situasi tersebut, ya. Ini mungkin poin 1, teman-teman, ya. Kita cek poin tertingginya yang mana. Poin A, teman-teman, di poin 5 ada di opsi A, ya. Langkah tegas yang menjunjung tinggi etika penelitian. Jadi opsi A adalah poin 5, teman-teman, yang mana melaporkan temuan manipulasi data Komite Etik Penelitian institusi terkait, ya. Nah, kemudian yang poin 4 di C, solusi kolaboratif yang mendorong perbaikan dan bertanggung jawab, ya. Poin 3, ya, opsi B, langkah yang tepat tetapi kurang mendidik kolega. Dan poin 2 di D, teman-teman, dapat menyelesaikan masalah namun berisiko menimbulkan konflik tim. Jadi ingat, ya, E itu poin 1, poin 2 di D tertingginya adalah poin poin A di 5, ya. Kita lihat poin A opsinya, ya, opsi A poin 5, teman-teman, ya. Oke. Nah, ini poin 1, ya. Oke, dan seterusnya. Paham, ya? Itu soal nomor 2. Kita lanjut, teman-teman, soal berikut nomor 3. Baik, soal nomor 3. Sebelum saya bahas soal nomor 3, teman-teman, informasi untuk teman-teman para pejuang NIP, ya, calon dosen, bahwasanya Sobat CPNS, ya, dan saya dan tim, saya sudah merangkum, ya, menyusun bentuk-bentuk soal untuk SKB, ya, mulai dari etika, ya, kemudian ada dimensi penalaran,
psikologi dan wawancara dan bahasa Inggris ya. Jumlah soalnya 90 soal teman-teman dalam satu paket dalam sebuah web tryout Sobat CPNS ya. Ini saya pernah bilang bahwa saya teman-teman ya, soalnya itu sebenarnya gampang ya. Tapi bagi orang-orang lain juga mungkin sulit teman-teman ya. Mungkin di bahasa Inggris yang paling sulit. Kemudian dimensi etika dan tridharma juga teman-teman. Sangat, apalagi kalian yang belum pernah jadi dosen ya, akan sulit di situ. Kemudian juga di penalaran. Nah itu teman-teman, membaca data dalam 1 menit harus selesai 1 soal. Itu paling susah. Nah teman-teman, jadi saran saya teman-teman ya, saya pernah katakan bahwasanya musuh terbesar peserta tes dalam CAT adalah waktunya ya. Saya pernah bilang bahwasanya jika Anda bisa menjawab soal ini teman-teman, setengahnya benar, Anda hebat sekali. Soalnya teman-teman ya, jika Anda menjawab soal ini benar setengah teman-teman, Anda sangat hebat sekali ya. Oke. Nah, jadi saran saya adalah Anda latihan ya dari sekarang ya, latihan dan tryout. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi. Nah, kami sudah hadir ya saya memberikan 4 tryout teman-teman, bisa diulang-ulang teman-teman kapanpun dan dimanapun ya. Untuk apa? Untuk melatih waktu, manajemen waktu teman-teman. Itu yang paling sulit dalam tes CAT. Kami ya kalau mau pakai teman-teman, ada link di bawah untuk Anda buat akun ya. Nilai Anda bisa beli ya Rp125.000 saja ya, bisa gunakan berkali-kali selama 1 tahun ya. Oke, ada skornya teman-teman, ada skor nilainya, ada juga pembahasannya ya gitu. Baik, soal nomor 3 yang mau ya langsung di bawah ya, Anda langsung transfer dan aktif langsung ya, otomatis. Baik, nomor 3. Sebagai dosen, Anda diminta menginisiasi program pelatihan teknologi digital untuk masyarakat pedesaan yang belum melek teknologi. Namun, Anda menghadapi kendala kurangnya fasilitas seperti komputer dan jaringan internet di wilayah tersebut. Program ini dianggap penting untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk menjalankan program itu? Ya, menyampaikan kepada pihak kampus untuk menunda pelaksanaan program hingga siap. Ini adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat ya. Menyampaikan kepada pihak kampus untuk menunda. Ini saya pikir kurang pas ya, menunda ya. B. Mengalihkan program pelatihan ke wilayah yang memiliki fasilitas memadai. Kurang tepat juga. Melibatkan mahasiswa dalam survei kebutuhan untuk mencari solusi yang relevan. Oke. D. Mengupayakan kerjasama dengan pihak eksternal guna memenuhi kebutuhan fasilitas. Bagus ya. Menjalankan program secara terbatas sesuai dengan sumber daya yang ada. Tapi kurang tepat ya. Kita lihat ya di poin apa tertinggi. Poin opsi apa tertinggi coy. Baik. Oke, kita lihat poin tertingginya ada di D ya. Opsi D teman-teman ya, poin 5, menunjukkan inisiasi ya, kolaborasi untuk mengatasi kendala dengan mencari dukungan eksternal ya. Poin 4, ADC, melibatkan mahasiswa untuk mencari solusi tetapi lebih berfokus pada tahap awal. Poin 3, opsi E, langkah adaptif tapi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Opsi D, menunda ya. Opsi B1, menunjukkan ketidaksesuaian program ya dengan kebutuhan masyarakat. Saya ulangi ya, poin di A itu poin 2, di B poin 1 ya, di D poin 5 teman-teman ya. Kita lihat poin 1 di B ya. Nah, ini poin 1 teman-teman ya. Ini poin 1 ya, poin 2 di sini ya. Poin tertingginya ada mengupayakan kerjasama ya dengan pihak eksternal guna memenuhi kebutuhan fasilitas. Ini adalah poin 4. Poin 5 coy. Nah, gitu ya. Jadi itu soal untuk masalah pengabdian kepada masyarakat. Baik, soal nomor 5 teman-teman, seperti berikut. Oke, saya ulangi ya, soal nomor 4. Nomor 4. Masih tentang pengabdian kepada masyarakat. Anda memimpin sebuah tim dosen dalam proyek pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis UMKM. Salah satu UMKM binaan memiliki potensi besar, tetapi pemiliknya kurang memahami strategi pemasaran dan pencatatan keuangan. Proyek ini menjadi prioritas institusi Anda untuk menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat.
apa yang akan Anda lakukan untuk membantu UMKM tersebut berkembang ya. Ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat ya. Oke, jadi Anda adalah sebuah pimpinan dalam proyek pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat berbasis UMKM ya. Nah, tapi masalahnya adalah yang Anda bina itu ya pemiliknya kurang memahami pemasaran ya. Oke, jadi bagaimana ya cara Anda? A. Memberikan panduan tertulis mengenai pemasaran dan pencatatan keuangan sederhana. Ini ya, sederhana, kurang tepat teman-teman ya. B. Melakukan evaluasi terhadap produk UMKM untuk meningkatkan kualitas terlebih dahulu. Ya, nah evaluasi katanya. Mengajukan program pelatihan kepada pihak kampus untuk membekali pemilik UMKM, ini bagus ya, bagus. D. Membimbing langsung pemilik UMKM dengan sesi konsultasi intensif rutin, ini bagus juga ya. Melibatkan mahasiswa dalam riset untuk menyusun strategi pengembangan UMKM itu. Yang mana kira-kira paling bagus ya? Oke, nah kita cek ya di pembahasannya. Opsi D, poin 5 ya. Poin 5 opsi D menunjukkan komitmen tinggi dengan pendekatan langsung dan berkelanjutan ya. Kita lihat teman-teman, poin 5 di delta. Ya, ini teman-teman, poin 5 di delta di sini. Oke, membimbing langsung pemilik UKM dengan sesi konsultasi intensif rutin. Oke. Nah, kita lihat ya, berikut poin 4 di C ya, memperlihatkan upaya strategis fokusnya pada pelatihan terpisah. Ya, poin paling rendah di A teman-teman, kurang efektif karena sekedar memberikan panduan tanpa pendampingan. Oke, jelas ya. Poin A itu, poin 1 ada di A di sini ya, memberikan panduan tertulis ya tanpa pendampingan ya. Oke. Jadi ya, kadang memang teman-teman soal seperti ini yang paling sulit adalah membedakan mana poin 4 dan mana poin 5, itu yang paling sulit. Baik teman-teman, kita lihat soal berikut nomor 5. Baik, soal terakhir teman-teman nomor 5 ya. Sebagai seorang dosen, Anda menyadari bahwa bidang keahlian Anda terus berkembang dengan banyak temuan baru yang perlu diikuti. Pengetahuan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian yang Anda lakukan. Namun, beban tugas administratif dan kegiatan lain seringkali mengurangi waktu untuk membaca jurnal ilmiah atau ikut pelatihan. Ya. Nah, apa langkah terbaik yang Anda lakukan agar tetap mampu memperbarui kompetensi Anda di bidang tersebut? Nah, teman-teman, ini soal ya, bagian ya, topiknya adalah masalah belajar berkelanjutan ya, upgrade skill teman-teman, kemampuan dan ilmu ya gitu. Nah, menunda pembaruan pengetahuan hingga ada waktu yang lebih luang kurang pas ya. Mengikuti pelatihan formal jika difasilitasi oleh kampus atau institusi, ada jikanya ya. Membuat jadwal khusus untuk belajar meski harus mengurangi waktu lain. D. Mengandalkan diskusi dengan kolega untuk mengetahui perkembangan terkini, atau E. Ikut kursus daring ya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, teman-teman, soal nomor 5, silakan tuliskan di kolom komentar mana poin 1, mana poin 2, mana 3, mana 4, dan mana 5 teman-teman ya. Silakan tuliskan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri ya, saya ulangi bahwasanya ya, musuh terbesar kita adalah waktu teman-teman ya. Dari sekarang latihan ya, tryout, mudah-mudahan bisa Anda terlatih membagi waktu ya. Saya ulangi, Sobat CPNS hadir teman-teman ya. Yang mau silakan link di bawah untuk buat akun ya dan registrasi. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi untuk kalian calon-calon dosen ya tahun ini ya. Teman-teman, sampai jumpa ya. Makasih sudah nonton video saya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.